Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih Pak Azam soal single currency. Waktu itu kita discuss single currency di Indonesia di ASEAN. BRICS sama ASEAN ya. Nah, BRICS sama itu ASEAN. Episode berapa itu? Episode 5 atau 6? Betul. Nah, mungkin salah satu yang jadi isunya adalah kalau single currency disatukan, misalnya di ASEAN gitu. Militernya gimana? Oke. Jadi saya kira mungkin bisa disimak di podcast yang lama tentang BRICS currency atau ASEAN currency itu. Salah satu yang menjadi concern terkait dengan penyatuan mata uang itu di situ adanya political trust di antara negara anggota. Kalau political trust nggak ada, ya nggak akan bisa bikin single currency. Bagaimana bikin single currency kalau nggak ada political trust? Nah, konteks keamanan itu kan terkait dengan political trust ini, gitu. Kalau nggak ada political trust antar negara berkelahi sendiri-sendiri, bagaimana kita mau bisa bikin mata uang bersama? Memang konteks ASEAN mungkin masih berbeda dalam hal ini dengan negara Eropa. Kalau negara Eropa, terutama Eropa Barat itu kan mayoritas semuanya negara NATO. Kalaupun nggak negara NATO, mereka udah dari dulu udah satu suara terkait dengan itu. Kalau di kita kan Myanmar beda masih gitu ya, Singapura ya gapnya kita jauh lah. Kalau di sana itu katakanlah yang kaya banget misalkan negara-negara kaya ya Jerman lah gitu ya. Jerman Norwegia, Jerman, yang miskin katakanlah misalkan Portugal, Spanyol itu jaraknya nggak jauh-jauh amat, gitu, nggak jauh-jauh amat. Nah, kalau di kita bandingin antara Singapura dengan Myanmar gitu, jauh banget, jauh banget. Jadi memang di kita masih jauh lah menurut saya. Dan bagaimana dengan keamanan itu, tentara dan sebagainya? Ya itu harus oke dulu. Kalau dia nggak satu suara, gimana bisa bikin single currency? Nggak mungkin bikin single currency. Kira-kira gitu. Oke, sahabat Winom, ini pertanyaan keempat nih soal ini kan Cina, kita juga discuss tuh Pak. Dolar tuh ternyata juga instabil ya sebenarnya. Kemudian waktu itu kita sempat tampilkanlah grafik bahwa mata uang yang relatif stabil terhadap inflasi itu adalah yuan kan salah satunya. Nah ini tiba-tiba Cina dengan kekuatan ekonomi globalnya dia naik signifikan, bahkan GDP-nya udah menjadi nomor 1 di dunia. Kemudian habis itu ini kita bisa melihat sebuah fenomena balancing power antara dua kutub. Dulu kita ngomongin Rusia dan Amerika karena kekuatan militernya. Nah, tapi ini tiba-tiba balancing power ekonomi ya. Balancing power ekonomi. Nah, tetap aja sistem ininya Amerika nih. Tapi buat kita sebenarnya seperti apa ya dampaknya ini? Tadi kalau pembicaraan kita itu ini antara kayak dua gajah bertengkar. Gini, Mas. Ini mungkin agak sedikit ke filosofis ya. Dikit aja. Nah, nanti ini bisa ceritanya menjadi panjang sekali, tapi kita tarik ke filosofi. Jadi kalau kita mau bicara hubungan antar bangsa, gitu ya, muara hubungan antar bangsa itu sebetulnya cuma 2, wealth sama power, gitu. Nah kalau dulu Amerika Uni Soviet itu kan karena power. Nah, sekarang Cina dengan Amerika itu karena wealth. Sebetulnya ujung-ujungnya ke situ aja. Apapun yang dilakukan itu ujung-ujungnya wealth dengan power aja. Nah, nanti kita bisa diskusi detail ini bisa panjang sekali Mas. Mulai dari tataran filosofis, kemudian aktor-aktornya siapa aja gitu ya. Vehicle yang dipakai apa aja. Bisa dibahas detail sekali itu mungkin bisa. Ini sahabat Winom harus nunggu nih, karena ini saya sendiri di kelas sih sempat diajarin Pak Azam, tapi pasti banyak penasaran sahabat Winom, karena ini memang mengerikan ya, vehicle yang dipakai untuk ujungnya wealth sama power, bahkan di dunia pendidikan. Benar, ini bisa sampai kita mau bikin 20 seri podcast bisa lah gitu ya. Nanti kita lakukan ya. Kembali ke situ Mas. Jadi kan gini, coba ingat kembali ya antara balancing power atau satu power gitu ya. Dulu antara Soviet dengan Amerika 2 kekuatan gitu ya. Jalanlah gitu ya. Terus akhirnya Uni Soviet runtuh, tinggal 1. Waktu tinggal 1 Amerika, itu ada penulis Francis Fukuyama. Masih ingat nggak? Nah, tahun 90 atau 91, saya lupa tahunnya, 90-an awal, Francis Fukuyama itu mengatakan bahwa dunia sekarang satu-satunya itu hanya Amerika dengan market kapitalismenya. Yang lain akan hilang. Ikuti itu, makanya dulu George W. Bush Junior mengatakan ikut saya atau ikut setan gitu ya, waktu perang Irak itu ya, masih ingat ya.
benar-benar di satu kubu gitu. Tapi sekarang kan menjadi dua kubu lagi tuh. Balancing, meskipun ini bukan militer ya. Militer juga ada persaingan militer, tapi ini lebih ke arah persaingan ekonomi. Gimana, bagus nggak? Ya masing-masing ada kelebihan kekurangan ya. Selalu dulu waktu bersitekan antara dua kubu itu, ya dunia juga ketar-ketir terus-terusan kan, gitu. Begitu jadi satu, ternyata yang dikatakan pepatah mengatakan power tend to corrupt, mungkin pernah dengar ya. Begitu Amerika menjadi satu-satunya, ya jujur aja Amerika menjadi dalam tanda petik saenake dhewe gitu. Oke. Begitu nggak cocok, habisin, nggak cocok habisin gitu. Bagaimana Afghanistan diambil gitu, bagaimana Irak diambil, bagaimana Libya dihabisin gitu. Gitu ya. Kalau dulu insiden Teluk Babi tahun 60-an itu kan, Uni Soviet mau bikin pangkalan perang di Kuba, dihabisin langsung. Kenapa? Karena Amerika nggak mau ada moncong senapan ditaruh di depan matanya, kira-kira gitulah. Gitu kan? Gitu. Nah, kasus yang sekarang ini kan sebetulnya sama. Jadi NATO itu berjanji tidak akan memperluas wilayah ke timur 1 senti pun katanya waktu Uni Soviet runtuh itu. Tapi nambah terus sampai nempel ke nempel ke Rusia kan? Ukraina itu kan berhadapan langsung. Terus sekarang mau masang moncong di depan itu gitu. Ya benar, orang mengatakan kan hak semua negara untuk mengatur dirinya. Iya, ngatur dirinya sendiri. Iya, Irak juga punya hak ngatur diri sendiri. Libya juga punya, Afghanistan juga punya. Libya juga Kuba juga punya hak mengatur diri sendiri. Tapi Amerika nggak bisa terima. Makanya diserang toh. Nah sekarang di depan matanya gini, Rusia ya nggak mau lah. Sebelum diserang beneran dihabisin dulu gitu ya. Yang bener mana? Ya ini kan masalah flavor aja ya, silakan aja lah gitu. Intinya yang manapun ya, kalau orang masih berusaha mencari best power untuk membangun imperium diri sendiri, gitu ya, ya pihak lain ya pasti tersinggung. Kira-kira gitulah ya. Nah, karena satu ternyata juga tidak lebih baik dari dua kan. Nah, sekarang muncul kekuatan penentang itulah. Ya BRIC lah mau mulai muncul, Cina sekarang muncul. Keseimbangannya gimana gitu kan? Mata uangnya gimana gitu. Seperti yang saya sempat singgung di podcast yang dulu, Oscar Lafontaine, mantan Menteri Keuangan Jerman, mengatakan bahwa keseimbangan keuangan dunia itu kalau mata uangnya 4. Gitu. Kalau mata uangnya 4, bener nggak? Nggak tahu juga saya gimana Oscar Lafontaine punya sampai kesimpulan sampai 4, nggak tahu juga saya. Gitu, karena saya nggak ngelihat dia pakai analisis apa gitu, nggak tahu. Tapi dia nyebutin mata uangnya waktu itu? Enggak. Orang waktu Oscar Lafontaine nyebutin itu euro juga belum ada. Tapi dia menyebut ada 4. Makanya sekarang sudah ada Amerika, kemudian ada Eropa dengan euronya gitu ya. Kalau nanti kemudian muncul 2 lagi, 2 isi yang mana nggak tahu. Yang saya sempat bilang dulu, jangan-jangan ini ASEAN +3 akan muncul gitu. Ternyata ASEAN agak lambat munculnya, sekarang Yuan atau BRICS. Saya tidak tahu mana yang ini. Tapi intinya ya mau 1 mau 2 selalu ada plus minusnya lah. Ini yang jadi isu sebenarnya, begitu 1 tadi tend to corrupt, begitu 2 tense-nya yang tinggi. Tense-nya yang tinggi, betul. Kitanya yang jadi ini ekonomi nggak stabil gara-gara tense-nya. Gitu. Ya kan orang-orang tua kita udah berkali-kali mengatakan pepatahnya itu ya, kalau ada gajah bertang lawan gajah pelanduk mati di tengah-tengah lah gitu ya. Kita masih ya pelanduk lah ya. Pelanduk belum jadi gajah. Belum jadi gajah. Jadi emang paling benar kalau kita mau survive jadi gajah. Jadi gajah. Makanya kita harus segera jadi negara besar. Kekuatannya besar sehingga orang tidak bisa lagi, kita nggak bisa digoyang dengan mudah gitu. Iya. Oke, sahabat Binom nih, ini yang nonton kalau yang anak muda ya, kita punya pesan nih buat mereka. Segera besarkan negeri ini supaya jadi gajah, supaya Anda nggak kena korban. Supaya nggak jadi korban. Betul. Begitu Anda jadi korban, ya kondisinya seperti sekarang. Produktivitas Anda itu dikompensasi dengan pajak yang dikenakan ke Anda tinggi. Nah, itu kan sebetulnya kan tahun 2006-2007 ya, kita membuat riset itu. Waktu itu kita mengatakan Indonesia tahun 2030 akan menjadi nomor 5 di dunia. Semua orang terkejut. Semua orang terkejut, nggak ada yang percaya, gitu ya. Kenapa? Karena waktu itu posisi kita masih 20 sekian gitu. Terus tiba-tiba pengen jadi 5 di tahun 2030, nggak kebayang orang, gitu. Saking dalam tanda petik ya, mungkin kurang PD-nya atau skenario pesimis yang dibentuklah itu namanya MP3I, Master Plan Percepatan Ekonomi Indonesia, yang mentargetkan tahun 2030 nomor 12 kalau nggak salah, dan tahun 2045 kita nomor 8. Lah kalau cuma nomor 12 dengan nomor 8 ya tidur aja lah, nggak perlu ada presiden gitu.
Sekarang aja kita udah nomor 10. 10, iya. Iya, baru tahun 2023. Iya. Kalau cuman pengen nomor 12 tahun 2030 ya tidur aja lah. Iya, iya. Gitu loh. Maksudnya dengan pertumbuhan ekonomi yang apa adanya saja itu Sampai karena enggak tidur aja. penduduknya tumbuh, udah pasti konsumsinya tumbuh. Makanya, jadi nggak usah ngapa-ngapain. Iya. Gitu, nggak dipercaya. Nah, tapi kemudian kalau nggak salah tahun 2012 yang pertama kali itu PricewaterhouseCoopers, BBC itu membuat studi dan mengatakan tahun 2030 Indonesia akan menjadi nomor 7 di dunia. Nah, serta-merta semua orang percaya, gitu loh. Nah, kalau yang ngomong itu kulitnya hitam kayak gini nggak dipercaya. Kalau yang ngomong kulitnya putih dipercaya. Padahal kalau dalam bahasa statistika, kita optimis dong orang Indonesia kan. Iya. Pasang kita nomor 5. Iya, iya. Ya orang luar kan pengennya pesimis lah. Kenapa kalau pesimis itu kan risikonya tinggi, Iya, iya. bayar bunga pinjamannya tinggi gitu loh, Iya, preminya iya, tinggi kan iya, gitu. iya, iya. Kita optimis bikin nomor 5, mereka pesimis bikin nomor 7. Jadi tengah-tengahnya nomor 6, Nah. moderatnya nomor 6. Jadi yang saya katakan tahun 2005 dan itu tahun 2012 itu sebetulnya sama. Oke. Nggak ada bedanya, tapi ya gitulah konteksnya. Iya. Karena kulitnya hitam aja. Gitu. Karena rambutnya nggak pirang tapi putih. Nah, putih sekarang. Gitu, Mas. Oke, Pak Ajam. Ini kayaknya Q&A harus kita sambung lagi untuk yang berikutnya, Pak Ajam. Nah. Sahabat Binom pasti penasaran ya dengan Q&A selanjutnya. Episode-episode selanjutnya selalu ditunggu sama sahabat Binom, Pak Ajam, supaya dapat update terus, pencerahan dan melihat semua hal dari dua sisi, seperti message-nya Cointos kita kan, dari apa yang tampak juga apa yang tidak tampak di bawah. Oke, sahabat Binom, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya, dan terus bersama kami, always be there or you will be behind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.